Bab 411, Bumi menghadapi krisis. Merasakan aura kacau yang dipancarkan dari luar angkasa yang juga menampakkan niat jahat, wajah Krilin dan Yamcha langsung tenggelam, dan mereka merasa sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, ketika Bardock dan beberapa orang Saiyan lainnya muncul di hadapan mereka, mereka mengetahui bahwa ada kehidupan di luar bumi. Dibandingkan dengan alien, kekuatan bumi sangat lemah, sehingga mereka terus berlatih keras. Selain menekuni seni bela diri, mereka juga harus melindungi bumi, dan kini, skenario yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Krilin mendongak. Masih ada bekas keterkejutan di wajahnya saat dia berkata dengan terkejut, ada hampir 1000 aura, dan semuanya sangat kuat. Yamcha terdiam beberapa saat sebelum dia bergumam. Kali ini bumi benar-benar dalam masalah. Di antara aura-aura ini, hanya sedikit yang melampaui imajinasi kita. Ayo pergi, ayo ke lookout dulu. Krilin dan Yamcha saling pandang, lalu sosok mereka menjadi kabur. Mereka tiba-tiba berubah menjadi dua sinar cahaya, terbang menuju lookout. Setelah beberapa kilatan, mereka berubah menjadi titik hitam dan menghilang. Gunung palsu. Goku sedang berlatih di area terbuka ketika dia merasakan aura yang datang dari luar angkasa. Goku mengangkat kepalanya dan matanya tiba-tiba berubah tajam. Goku, ada apa? Bulma yang sudah kembali dari luar angkasa, sedang duduk miring sambil membawa cangkir teh. Dia telah melihat pelatihan Goku dengan penuh minat, tetapi dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan wajah suaminya, mendorongnya untuk bertanya. Goku mengerutkan kening dan berkata, ada banyak aura kuat yang mendekati bumi, dan aura mereka sangat menyeramkan. Apakah mereka penjajah? Kemungkinan besar ya. Bulma, bawa Gohan dan sembunyi dulu, saya akan pergi dan melihatnya. Goku melepaskan beban latihan dari pergelangan tangannya sambil berkata pada Bulma. Ah, Gohan tidak ada di sini, kata Bulma panik. Ini iblis kecil itu. Mengikuti suara sedingin es, Piccolo berjalan sambil menggendong seorang anak berusia 2 hingga 3 tahun. Si kecil meringkuk, ekornya berayun di belakangnya. Ekspresi Bulma berubah, dan dia dengan cepat melangkah maju dan berteriak, Piccolo, lepaskan Gohan. Cih, Piccolo dengan dingin mendengus jijik, dan dengan santai melemparkan anak itu ke tangannya. Nanti, kelola iblis kecil ini, dan jangan biarkan dia menabrakku sepanjang hari. Jika kamu ingin membiarkan bocah nakal menghalangi langkah Raja Iblis ini untuk menaklukkan dunia, maka kamu terlalu naif. Buru-buru melangkah maju dan menangkap Gohan, Bulma memeluknya dan menatap Piccolo. Raja Piccolo ini telah tinggal di Gunung Palsu selama 2-3 tahun. Sudah baik sekali aku tidak memungut uang sewa darinya, jadi beraninya dia memperlakukan anakku seperti ini. Saat ini, Goku tersenyum dan melangkah maju. Piccolo, aku akan pergi ke tempat pengamatan, apakah kamu ingin pergi bersama? Wajah Piccolo terasa dingin saat dia mencibir. Kenapa aku tidak pergi? Bumi adalah milik Raja Iblis ini, jadi tak seorang pun boleh berpikir untuk merebutnya. Dan juga, selagi kita melakukannya, aku akan melihat lelaki tua menjijikkan itu. Kalau begitu ayo pergi bersama. Goku tidak memanggil Flying Nimbus, sebaliknya, dia melayang di udara bersama Piccolo. Bulma, aku akan pergi ke lookout bersama Piccolo. Hati-hati. Goku, hati-hati juga. Sambil menggendong Gohan, Bulma mengangkat kepalanya dan melambai ke arah Goku. Sebagai tanggapan, Goku mengangguk dan dengan cepat bergegas menuju lookout bersama Piccolo. Bu, ayah dan paman Piccolo, kemana mereka akan pergi? Ayah dan Piccolo akan melawan orang jahat. Melawan orang jahat, aku juga ingin pergi. Mendengar itu, Gohan dengan riang menggerakkan tangannya. Kekuatannya begitu besar sehingga Bulma kesulitan menahannya. Tidak, jika kamu ingin bertarung, tunggu sampai kamu dewasa. Pengamatan. Di langit biru, beberapa awan putih yang mengambang terus berubah bentuk. Cici mengenakan pakaian kami perempuan berkulit putih, rambut hitam panjangnya berkibar ke bawah saat dia bergumam, kali ini, kita benar-benar dalam masalah. Jumlah lawannya sekitar 1000, dan masing-masing lawannya tangguh. Tidak banyak ahli di bumi yang bisa menandingi mereka. Suara kami yang lama mengandung ketidakberdayaan. Kulitnya yang hijau, yang dipenuhi kerutan, agak hitam. Meskipun kami tua telah lama mengetahui bahwa bumi tidak dapat terlepas dari tatanan besar alam semesta selamanya dan telah bersiap untuk hari ini, para pejuang di bumi saat ini masih belum sepenuhnya matang. Namun, keberadaan bumi telah ditemukan oleh kekuatan luar angkasa yang kuat. Sekarang, mereka hanya bisa menghadapinya, tetapi mereka harus membayar mahal. Pak Popo, yang berada di samping, berkata, Goku, Piccolo, dan yang lainnya bergegas ke sini. Piccolo juga datang. Kami tua sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, wajah kami tua menunjukkan senyuman, dia sepertinya menyetujui tindakan Piccolo. Setelah turnamen seni bela diri 3 tahun lalu, kami tua mengamati Piccolo. Baru setelah dia menetap di Gunung Palsu dan dengan patuh berlatih barulah dia merasa lega. Jika Piccolo bersedia berkontribusi untuk bumi, maka dia akan berbeda dari Raja Iblis Agung sebelumnya. Sementara kami tua dan yang lainnya sedang melamun, beberapa sosok terbang ke lookout saat seberkas cahaya panjang membuntuti di belakang mereka. Goku dan Piccolo tiba lebih dulu karena jaraknya dekat, disusul Krilin dan Yamcha. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh montok muncul. Yajirobe tiba sambil membawa katana. Oh, kalian semua sudah ada di sini. Yajirobe menyapa mereka.
Goku menatapnya, bingung. Dia tidak bisa mengingat Yajirobe, jadi dia bertanya. Siapa kamu? Kamu terlihat familiar. Krilin berkata dengan suara rendah, dia adalah Yajirobe. Dia telah berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri dunia sebelumnya. Oh, itu dia. Sungguh memalukan tentang pertandingan terakhir kali. Keahlian terbaiknya adalah pedang. Goku tiba-tiba sadar. Kami tua terbatuk dan berkata, situasinya sudah diketahui semua orang. Bumi sedang menghadapi krisis besar. Saat ini, hanya Anda yang bisa melindungi bumi. Saat dia mengatakan itu, kami tua sedikit malu. Saat bumi sedang menghadapi krisis, ia bahkan tidak bisa berperan sedikit pun. Orang tua yang bodoh, jangan salah. Saya tidak melakukannya untuk melindungi bumi, sebaliknya, aku tidak ingin wilayahku jatuh ke tangan orang lain. Piccolo memperlihatkan giginya yang tajam, seluruh tubuhnya memancarkan ki yang jahat. Kami tua menatap lurus ke arahnya sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Goku dan yang lainnya. Serahkan pada kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi bumi. Kali ini musuhnya sangat kuat, jadi kalian semua harus sangat berhati-hati. Saya akan membiarkan Tuan Popo pergi ke dunia fana untuk mengumpulkan bola naga, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Bertarunglah dengan seluruh kekuatanmu. Menghadapi masalah prinsip yang besar, kami yang tua tahu apa yang harus dipilih. Baiklah, hehe, aku sudah lama tidak bertengkar hebat. Goku mengepalkan tinjunya, semangat juangnya meningkat. Di antara sedikit dari kita, saya mungkin yang paling lemah, tapi saya jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Yamcha melatih anggota tubuhnya, wajahnya bersinar penuh percaya diri. Segera, aura kuat muncul. Kekuatan auranya tidak lebih buruk dari Goku tahun itu. Kekuatan pertempuran 1800. Benar saja, Yamcha telah bekerja keras dalam latihan. Goku mengukur dengan standar spesifik alam semesta, dan kemudian menyeringai bahagia. Ki-nya saat ini jauh lebih kuat daripada apa yang dia tunjukkan di turnamen seni bela diri dunia. Ini juga merupakan hasil dari pelatihan terkonsentrasi semua orang dalam beberapa tahun terakhir. Idiot, hanya dengan kekuatan sepele ini, kamu berani membuat dirimu menjadi tontonan. Selama pertarungan, kamu hanya bisa menjadi umpan meriam. Setelah mengatakan ini, Piccolo menutup matanya dengan jijik. Yamcha tersenyum marah. Mengabaikan Piccolo, dia berbalik ke arah Goku dan bertanya, Goku, kamu pasti menjadi lebih kuat. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan musuh? Yajirobe mengetahui bahwa Goku dan Piccolo sedang berlatih di Gunung Palsu. Peralatan yang mereka gunakan di sana dibuat khusus untuk pelatihan. Dengan potensi Goku, dia pasti menjadi sangat kuat. Goku menggaruk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak sebelum wajahnya berubah serius. Aura jahat itu sangat kuat. Yang terkuat di antara mereka memiliki kekuatan di atas kekuatanku. Jika Piccolo ditambahkan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengalahkan orang itu, tapi jumlahnya terlalu tinggi. Di pihak bumi, kekuatan tempur mereka paling banyak berjumlah 6 bahkan jika Cici dijumlahkan, yang tidak bisa dibandingkan dengan ribuan orang lawan. Selain itu, yang disebut Dewa Seni Bela Diri, Master Roshi, sudah melewati masa jayanya, dan dia tidak bisa lagi memamerkan seni bela dirinya dalam situasi ini. Jika mereka membiarkannya berperang, itu mencerminkan bahwa mereka tidak menghormati yang lama. Kata-kata Goku membuat sekelompok orang yang gugup merasa percaya diri. Untung saja Goku dan Piccolo yakin bahwa mereka bisa menghadapi lawan terkuat. Jika mereka sedikit berhati-hati, mungkin ada harapan untuk mengalahkan lawan. Apakah lokasi di mana mereka akan mendarat sudah dihitung? Itu sudah dihitung. Titik pendaratannya berada di timur belahan bumi utara, dekat kota timur. Cici mengangguk dan memberitahu mereka informasinya. Dekat kota timur, bukankah itu sangat dekat dengan pemerintahan kota pusat? Krilin berkata dengan terkejut. Kota timur adalah kota yang penting, jadi ayo pergi dulu dan temui mereka. Yamcha memutar lehernya, menciptakan suara, berderak. Dialah yang pertama bertindak. Dengan ekspresi mematikan di wajahnya, aura di sekitar tubuhnya melonjak dan dia melesat pergi, menuju kota timur. Hehe, Yamcha itu, dia bahkan tidak menunggu kita. Dia berani meninggalkan kita dan pergi sendiri. Goku, ayo kita menyusulnya. Krilin menyeringai dan mengungkapkan ketidakpuasannya, setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat turun dari lookout. Oke, hei, aku juga ingin katanaku merasakan darah alien. Mengangkat katananya tinggi-tinggi, bilahnya berkilau dengan cahaya dingin, Yajirobe dengan tenang melompat turun dari lookout. Bab 412, Invasi Alien. Di antara mereka, hanya Yajirobe yang menggunakan senjata. Dia adalah seorang seniman bela diri, dan pada saat yang sama, dia juga seorang pendekar pedang. Seni pedang adalah keahliannya yang paling kuat. Orang-orang ini melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka berani buru-buru menyerang di hadapan Raja Iblis ini. Piccolo dengan dingin mendengus karena ketidakpuasan. Dengan ekspresi tidak menyenangkan, dia melirik kami tua dan juga terbang menuju dunia fana. Sekelompok alien ini bermimpi jika mereka berencana menduduki dunia ini hanya dengan diri mereka sendiri. Seluruh dunia ini adalah milik Raja Iblis. Mereka pergi secepat mereka tiba. Tak lama kemudian, hanya Cici dan kami tua yang tersisa di lookout. Cici, kumohon, kata kami tua. Cici memiliki ekspresi tenang di wajah cantiknya saat dia mengangguk dengan serius, jubah putih sucinya berkibar di udara. Segera, dia melompat dan meninggalkan lookout.
Kota Timur, lokasi pusat kota bumi. Itu adalah salah satu ibu kota pusat kota. Kota itu ramai dan padat. Itu adalah kota besar yang bisa dibandingkan dengan kota barat. Pada hari ini, sebuah pesawat luar angkasa besar berbentuk aneh datang dari jauh mengunjungi bumi. Ia melewati atmosfer dan secara bertahap berhenti di langit di atas kota timur. Gesekan antara perisai pesawat luar angkasa dan udara menyebabkan suara ledakan, suaranya yang tajam dan tidak menyenangkan mampu menusuk gendang telinga. Bayangan hitam memasuki garis pandang massa. Kemudian, benda itu hancur dengan kejam. Ekor panjang terseret ke belakang pesawat luar angkasa, seperti ekor naga api, memperlihatkan taringnya yang menyeramkan dan berbisa. Di tengah kota, hari baru dan sibuk pun dimulai. Orang yang lewat dan kendaraan komuter melihat bayangan besar jatuh dari langit. Menyadari bahayanya, mereka buru-buru menghindar. Gemuruh. Dengan dampak yang mencengangkan, bumi berguncang hebat, dan di tengah kota yang ramai, muncul kawah besar setinggi ratusan meter. Pesawat luar angkasa logam hitam mengkilap itu tertanam di permukaan. Awan debu membubung di sekitarnya, menyebar ke segala arah. Ah, apa yang baru saja jatuh? Apakah ada meteorit yang menghantam tanah? Lihat, benda hitam apa itu? Keributan akibat jatuhnya pesawat luar angkasa ke tanah sangatlah besar. Kecuali beberapa orang yang tewas dan terluka dan beberapa yang belum pulih dari ketakutannya, yang lainnya sangat cepat. Curiosity mendesak banyak orang untuk mengelilingi sekitar titik tumbukan pesawat luar angkasa. Tak lama kemudian, pusat kota dipenuhi ribuan orang. Pesawat luar angkasa bajak laut bintang memiliki panjang dan lebar ratusan meter, tetapi di kota timur yang luas, hanya menempati area yang dapat diabaikan. Beberapa orang dengan antusias mulai mengambil foto dengan ponselnya dan berbincang tanpa henti sambil menyaksikan pesawat luar angkasa berwarna hitam di tengah kawah besar. Sama sekali tidak mengetahui bahaya yang perlahan mendekat. Saat ini, pesawat luar angkasa sedikit melayang ke atas. Pintu palkanya terbuka dan manusia kadal ungu terbang keluar dari dalam, jumlah mereka mencapai ribuan. Lizardman ini memiliki pupil vertikal emas dan lidah ungu, dan mereka memiliki meriam energi canggih serta baju besi kuat yang diikatkan pada sisik ungu di lengan mereka. Lebih dari 1000 manusia kadal semuanya terbang dan menatap penduduk bumi di bawah dengan jijik. Orang-orang keluar dari sana, melihat penampilan mereka, apakah mereka alien? Seseorang berteriak. Ah, bagaimana mereka bisa terbang? Apakah itu negara adidaya? Tidak, seniman bela diri yang kuat juga bisa terbang. Mereka pasti sangat kuat. Orang-orang berdiskusi dengan panik. Situasinya tidak terlihat bagus. Sama seperti ketika mereka datang, orang-orang ini bersembunyi di dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan melarikan diri dengan kacau. Terhadap hal yang tidak diketahui, seringkali ada rasa kagum dan takut. Bagaimana kabar penduduk bumi ini? Bos Ayer, kekuatan pertempuran penduduk bumi ini, yang mengejutkan, sangat rendah, hanya 2 atau 3 poin. Bawahan tersebut menyesuaikan detektor energi dan melapor kepada Bos Ayer dengan wajah santai. Hehe. Sampah. Ayer tersenyum kejam dan menghirup udara jernih dalam-dalam sambil memandangi langit biru. Bumi sungguh indah. Sungguh sia-sia membiarkan penduduk bumi yang lebih rendah ini memilikinya, tapi itu juga tidak masalah, ini cocok sebagai markas sementara kami. Begitu lama diasingkan di alam semesta, bumi adalah planet terindah yang pernah dilihatnya. Anak-anak, taklukkan planet ini untukku dan bunuh semua penduduk bumi. Ayer mengeluarkan perintah penuh niat membunuh. Ya, Lizardman ungu itu menjilat bibir mereka. Setelah mendengar perintah bos mereka dengan bersemangat meraung, menggerakkan tangan mereka ke bawah dengan tulang berderit. Lalu, ribuan lebih manusia kadal berpencar. Tiba-tiba, siluet manusia kadal terlihat di mana-mana di langit. Mereka mengangkat tangan, dan meriam energi di lengan mereka mulai mengumpulkan energi. Segera, mulut meriam berbentuk tabung itu menyala dengan sinar cahaya oranye gelap, dan sekelompok energi api dikeluarkan dari laras meriam. Gemuruh. Sebuah ledakan membubung ke langit, dan awan jamur besar tiba-tiba muncul tinggi di langit. Segera, kota timur berubah menjadi api penyucian. Gedung-gedung yang menjulang tinggi hancur akibat ledakan keras. Asap tebal menyebar segera setelah muncul, dan jarak pandang pulih kembali saat tembok-tembok yang runtuh dan retakan zigzag muncul di mana-mana. 1/10 kota itu dimusnahkan dalam sekejap. Tiba-tiba, detektor berbunyi bip, dan serangkaian angka muncul di depan mereka. Apa yang sedang terjadi? Astaga! Tiba-tiba ada banyak energi kuat di bumi, 1830, 1950, 1600, salah satu Lizardman mengetuk detektor dan berteriak kaget. Mereka semakin dekat. Apa? Ayer terkejut. Namun segera setelah itu, ekspresinya berubah menjadi acuh tak acuh sekali lagi, dan dia berkata, tidak perlu panik. Itu hanyalah sekumpulan kentang goreng kecil. Aku akan mencubit mereka sampai mati hanya dengan satu tangan. Ayer memiliki modal yang bisa dibanggakan. Bajak laut bintang Ayer menguasai lebih dari 10 planet tingkat menengah di masa kejayaannya dengan mengandalkan kekuatannya yang kuat. Meskipun bajak laut Ayer Star menderita kerugian besar di bawah pengejaran Cui, orang-orang yang tiba-tiba muncul memiliki kekuatan tempur kurang dari 2000, jadi dia tidak perlu menganggapnya serius. Sebagai bos, Ayer memiliki kekuatan pertempuran 9600 yang menakjubkan, dan dia adalah seorang ahli hebat yang bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di alam semesta. Dalam karya aslinya,
Raditz, yang memiliki sekitar 1000 kekuatan pertempuran, sudah sangat arogan, dan dia tidak menaruh perhatian pada penduduk asli planet ini. Selain itu, Raditz dapat bergerak tanpa hambatan melintasi alam semesta, yang menunjukkan bahwa kekuatan alam semesta 7 secara keseluruhan tidak terlalu tinggi. Tentu saja, Ayer tidak menaruh perhatian pada sumber energi ini, begitu pula bawahannya. Lizardman ini, yang memakai meriam energi, tidak bisa dikatakan memiliki kekuatan pertempuran yang tinggi. Kecuali 200 orang yang kekuatan pertempurannya melebihi 1000, manusia kadal yang tersisa hanya memiliki kurang dari 1000 kekuatan pertempuran. Itu adalah modal yang ingin digunakan Ayer untuk melakukan comeback di masa depan. Dia tidak bisa kehilangan mereka di bumi. Anak-anak, bergembiralah, temukan sumber energi itu dan bunuh mereka. Bunuh mereka, bunuh mereka. Ya, sekelompok lizardmen bersorak, dan mata mereka berbinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Di tengah teriakan gila para lizardmen, angin kencang tiba-tiba meletus dan fluktuasi muncul di udara saat beberapa pancaran cahaya melintas di cakrawala sebelum tiba dalam sekejap mata. Goku dan yang lainnya telah tiba di langit di atas kota timur. Ketika mereka melihat kota di bawah yang telah berubah menjadi reruntuhan, semua orang kecuali Piccolo memasang ekspresi jelek. Orang-orang jahat ini baru saja tiba di bumi tetapi mereka telah menghancurkan sebagian besar kota. Kerugiannya sangat besar, Cici sangat marah hingga kulitnya menjadi pucat. Kami pasti tidak bisa membiarkan mereka. Krilin berteriak dengan marah. Hehe, hanya ada 6 orang. Bagaimanapun, ini adalah planet tingkat rendah. Merupakan keajaiban bagi para pejuang ini untuk muncul. Ayer tersenyum dan menggelengkan kepalanya, terlihat sangat santai. Bawa, laporkan kekuatan pertempuran orang-orang ini. Iya bos. Setelah mengatakan itu, manusia kadal bernama Bawa mengedipkan pupil emasnya saat dia memeriksa Yamcha, Krilin, Yajirobe, Cici, dan lainnya. Kekuatan pertempuran mereka adalah tahun 1830, 1950, 1600, 1920, dan ketika sampai di Goku dan Piccolo, Bawa tiba-tiba terdiam, tidak bisa berkata-kata. Apa yang salah? Ayer berteriak tidak senang. Bawa berkata dengan tergagap, bos, kekuatan pertempuran kedua orang ini adalah 9160 dan 9030. Bawa sangat bingung karena kekuatan pertempuran ini tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan bosnya, Ayer. Bab 413, bencana telah tiba. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana seseorang dengan kekuatan pertempuran seperti itu bisa muncul di planet tingkat rendah? Pupil emas Ayer tiba-tiba mengerut, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan bergumam dalam hati, apakah detektornya tidak berfungsi? Ayer yakin bahwa kekuatan pertempuran sebesar 9000 tidak mungkin muncul di planet tingkat rendah. Alasan mengapa planet tingkat tinggi disebut demikian bukan hanya karena planet tersebut memiliki gravitasi yang lebih kuat dan lingkungan alam yang sesuai, tetapi juga karena planet tersebut dapat menghasilkan bentuk kehidupan yang kuat dengan mudah, tidak seperti planet tingkat rendah. Sebaliknya, tidak peduli bagaimana bentuk kehidupan di planet tingkat rendah berevolusi, peluang munculnya pejuang yang kuat sangatlah rendah karena prestasi seperti itu terkait dengan pertumbuhan lingkungan bentuk kehidupan di alam semesta. Planet-planet seperti Bumi termasuk dalam kategori menengah ke bawah di antara planet-planet tingkat rendah, dan merupakan suatu keajaiban bahwa planet seperti itu dapat memiliki keberadaan dengan kekuatan pertempuran di atas 1000. Jadi, seberapa besar kemungkinan munculnya prajurit dengan lebih dari 9000 kekuatan pertempuran? Karena 9000 kekuatan pertempuran di atas adalah standar planet tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, Ayer mau tidak mau mengangkat sudut mulutnya. Dia telah menentukan bahwa ada masalah dengan pengukuran detektor. 6 sosok muncul di langit, tetapi masih belum mencukupi dan lemah. Mengabaikan orang-orang lemah ini, Ayer melambaikan tangannya, dan lizardmen lainnya terus menghancurkan dengan sembrono. Saat mereka melihat reruntuhan kota timur, Goku dan yang lainnya sudah sangat marah. Sekarang, melihat para lizardmen terus melakukan pembantaian, mereka tidak tahan lagi. Kadal yang penuh kebencian ini keterlaluan. Goku, ayo pergi dan bunuh mereka. Krilin berteriak dan mengambil posisi bergegas ke depan. Goku juga sangat kesal. Dia berkata kepada Krilin dan yang lainnya, oke, saya dan Piccolo akan menangani beberapa aura kuat itu dan menyerahkan sisanya untuk Anda tangani. Saat dia menatap para lizardmen, Goku memperhatikan bahwa ada lebih dari 200 aura di antara mereka yang sangat kuat. Lizardmen lainnya terlihat kecil dan kurus, tapi kekuatan mereka tidak bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, para lizardmen dengan meriam energi di lengan mereka juga tidak mudah untuk dihadapi. Namun, hanya ada 6 orang di pihak mereka, dan kekuatan utama hanya bisa ditangani oleh Goku dan Piccolo. Tidak masalah, semua orang setuju dengan suara nyaring. Saat ini, Yamcha tiba-tiba berkata, berhati-hatilah, meriam energi di tangan mereka sangat berbahaya. Kamu harus menghindarinya saat bertarung. Jangan khawatir, aku tahu. Melihat senjata yang terus-menerus mengeluarkan pancaran energi, Krilin tersenyum, tapi bukannya gemetar ketakutan, dia malah dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Selanjutnya menurut pembagiannya, Krilin, Yamcha, Cici berpencar untuk mengejar dan membunuh para lizardmen yang tersebar, dan Yajirobe, sambil membawa katana, terbang ke arah pemerintahan bumi. Tak lama kemudian, hanya Goku dan Piccolo yang tersisa di langit. Piccolo, bagaimana kalau aku berurusan dengan pemimpin mereka? Mimpilah, dia milik Raja Iblis ini. Dengan mendengus menghina,
Piccolo melepas jubahnya, dan aura yang kuat dan sombong langsung meletus, menyebabkan langit bergetar, angin puyuh yang sangat dingin muncul dan segera melesat ke arah air. Tindakan Piccolo begitu mendadak sehingga bahkan manusia kadal air pun terkejut dengan letusan yang tiba-tiba itu. Saat ini, bagaimana dia masih belum tahu bahwa spekulasi sebelumnya salah. Lawannya ternyata adalah seorang ahli yang sangat kuat. Hal ini menyebabkan air berada dalam sedikit dilema. Saat ini, dia tidak bisa maju atau mundur. Namun, setelah sedikit ragu, air mengumpat dengan ekspresi cemberut, mengayunkan ekor ungu di belakangnya dan melangkah maju, menghantam Piccolo. Tiba-tiba, tekanan atmosfer di langit tiba-tiba berubah, dan seketika, badai yang mengerikan muncul saat pertempuran menjadi sengit. Hehe, menarik, seberapa besar kekuatanmu di alam semesta. Setelah pertarungan singkat dengan air, Piccolo memutar pergelangan tangan, leher, dan seluruh tulangnya, membuat suara berderit. Pupil emas air bersinar dengan niat membunuh. Ekspresinya dingin, dan dia tidak menjawab, namun, tubuhnya tidak berhenti saat dia menyapukan kakinya dan menghantam Piccolo. Membosankan, Piccolo tersenyum acuh tak acuh, kedua gigi iblisnya berkilau dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi, bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi, Piccolo sudah menjadi sangat kuat. Tapi sepertinya butuh waktu lama baginya untuk menghadapi Lizardman ini. Hehe, kalau begitu, aku akan menangani 200 orang ini. Tak jauh dari situ, Goku, yang sedang bertarung dengan bawahan air, berbalik untuk melihat pertarungan Piccolo dan pemimpin alien itu, dan tidak tahan. Dia menyeringai dan meninju Lizardman di depannya ke tanah, lalu ekspresinya berubah menjadi serius. Dia bergerak cepat, dan suara pertempuran bergema beberapa saat dengan langit yang dipenuhi siluet Goku. Lizardman yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan air hujan, berjatuhan dari waktu ke waktu. Dibandingkan dengan pusat kota, meski tidak ada pertempuran sengit di tempat lain, namun tetap penuh bahaya. Di mana-mana di kota timur, saat pancaran energi panas tersebar, segera menimbulkan awan jamur besar. Setelah beberapa saat, seluruh kota timur, termasuk pinggiran kota, berubah menjadi api penyucian manusia. Krilin dan yang lainnya bergerak sangat cepat, tetapi terlalu banyak musuh yang harus dihadapi. Bahkan setelah mereka dihalangi, masih banyak Lizardman yang melakukan penghancuran di mana-mana. Lizardman ini tidak bodoh. Mengetahui bahwa mereka bukan tandingannya saat tersebar, mereka buru-buru bersatu. Untuk sesaat, kilat dan api saling terkait, dan momentumnya melonjak ke langit. Tekanan pada Krilin dan yang lainnya tiba-tiba meningkat, dan mereka tidak punya pilihan selain merespons dengan hati-hati. Di bawah pengaruh aliran udara panas yang mendidih, gedung-gedung tinggi roboh, dan kreasi peradaban teknologi seperti mobil, kapal pesiar, dan kapal udara periklanan sederhana menjadi sangat rentan. Wah, apa yang terjadi? Apakah ini akhir dunia? Seseorang selamatkan kami. Dengan teriakan tak berdaya, orang-orang yang gugup menjadi panik. Di jalan layang, mobil-mobil antri panjang. Mereka tidak bisa bergerak maju atau mundur dan saling menghalangi. Suara klakson mobil dan sirene yang saling bertautan terdengar nyaring di telinga. Lari cepat, orang-orang di depan, minggir. Ya Tuhan, ada sesuatu yang jatuh. Sinar energi jatuh, dan semua orang berubah menjadi abu. Istana pusat kota. Perkembangan di kota timur telah mempengaruhi tempat ini. Setelah mengetahuinya, pasukan pertahanan bergegas dan mengepung istana raja dalam kesiapan tempur, dan tank-tank berbaris rapat. Di istana, raja mengetahui situasi luar melalui video satelit. Dalam video tersebut, kota timur yang tadinya makmur telah berubah menjadi reruntuhan. Kali ini invasi alien sangat sengit. Hanya dalam beberapa menit, mereka telah menghancurkan separuh kota timur, dan di antara reruntuhan, beberapa manusia berpakaian oranye menantang bahaya dan melawan alien. Terlebih lagi, karena satelit sedang menembak dan kecepatan pertarungan antara kedua belah pihak jauh melebihi kemampuan pengambilan gambar, raja hanya bisa secara samar-samar melihat beberapa sosok yang sedang bertarung sengit. Mereka terus bergerak dengan cepat ketika sejumlah besar gelombang energi biru mengalir deras. Setiap kali mereka bertukar pukulan, benturan sengit kedua belah pihak menghasilkan gelombang kejut yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, debu beterbangan yang disebabkan oleh gelombang kejut adalah satu-satunya bukti bahwa kedua belah pihak bertabrakan, yang sangat mengejutkan mata raja. Raja memandang pertarungan itu dengan takjub dengan keterkejutan yang terlihat jelas di wajahnya. Kekuatan penghancur ini, saya khawatir bahkan Raja Piccolo pun tidak mampu mencapai prestasi seperti itu. Di sampingnya, seorang petugas mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya, gambar-gambar ini telah dilihat oleh seniman bela diri yang disewa oleh Central City. Mereka dengan suara bulat sepakat bahwa alien yang paling lemah pun lebih tangguh daripada Raja Piccolo. Benarkah itu? Raja tiba-tiba berdiri. Ya, Raja menutupi dadanya, merasakan sakit yang menusuk. Begitu banyak alien yang menginvasi bumi, dan masing-masing alien bahkan lebih menakutkan daripada Raja Piccolo, itu terdengar seperti mimpi buruk baginya. Apakah penduduk bumi akan benar-benar dimusnahkan? Yang mulia, apakah orang-orang itu Tuan Goku dan yang lainnya? Seorang pejabat yang melayani raja tiba-tiba menunjuk ke arah seorang prajurit dalam gambar yang sedang melawan alien dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Menekan tombol jeda, mereka dapat melihat beberapa sosok buram. Raja segera bergegas mendekat dari samping kursi.
Meskipun fisiknya agak berubah, Raja sekilas mengenalinya. Ya, ini Tuan Goku, dan ada juga beberapa prajurit lainnya. Mereka pasti Krilin, Yamcha, Cici dari sekolah yang sama dengan Goku. Untungnya, masih ada seniman bela diri di bumi yang saleh dan berani melawan kekuatan jahat. Kalau tidak, bumi akan berada dalam bahaya. Raja menghela nafas dan melihat ke arah prajurit bersenjata lengkap di samping dengan ekspresi muram, tapi segera dia mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Ini kedua kalinya Tuan Goku melangkah maju dengan berani. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bumi telah berkomitmen untuk mempromosikan seni bela diri ke seluruh dunia. Kemunculan Raja Piccolo memungkinkan mereka merasakan betapa kuatnya seniman bela diri. Sekalipun kota pusat menyatukan bumi dan mengembangkan lebih banyak pasukan, Raja tahu betul bahwa pasukan biasa bukanlah tandingan alien ini. Melihat orang-orang dalam gambar menghancurkan gunung dan menyapu hutan dengan lambaian tangan, kekuatan penghancur mereka bahkan lebih kuat daripada senjata strategis. Pada saat ini, Raja dengan jelas menyadari bahwa untuk melindungi bumi, mereka membutuhkan lebih banyak seniman bela diri. Saat itu, bumi berguncang dengan keras, dan cahaya merah menyala menembus jendela kaca istana, kemudian, tekanan atmosfer meningkat pesat, dan kacanya pecah. Badai dahsyat masuk melalui jendela, membuat seluruh kantor menjadi berantakan. Apa yang telah terjadi? Semua orang terjatuh ke tanah, dan suara mendengung bergema di telinga mereka. Ketika mereka melihat keluar jendela, pemandangan menakutkan terpancar di mata mereka. Beberapa kilometer jauhnya, bola api yang sangat besar terus membubung ke langit, dan kemudian langsung berubah menjadi awan jamur yang tinggi di langit. Melihat awan jamur ini dari dekat, dampak visual yang kuat sangat mengejutkan hati mereka. Kemudian, garis pandang mereka terdistorsi ketika gelombang kejut muncul yang disebabkan oleh gelombang energi. Titik. Suara ledakan yang cepat tiba-tiba bergema di luar istana, dan manusia kadal bersisik ungu muncul di luar tembok gedung pemerintah. Lizardman itu menjilat bibir ungunya, air liurnya menetes dari sudut mulutnya. Ia memandang ke arah raja dan yang lainnya dengan mata dingin, seolah menatap seekor semut yang tidak penting. Bab 414, Prajurit Bumi. Meneguk. Di bawah alat tenunnya yang dingin dan acuh tak acuh, semua orang menelan ludah. Mereka gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki dan hawa dingin mengalir dari tulang ekor mereka, melewati tulang belakang, dan mengalir ke kepala mereka. Detak jantung mereka bertambah cepat, dan otak mereka membengkak. Waktu seakan berhenti, dan mereka sama sekali mengabaikan suara gemuruh di kejauhan. Kita sudah mati. Pikiran ini terlintas di hati mereka. Sementara raja dan yang lainnya gemetar karena ketidakberdayaan, sinar dingin bersinar, dan darah berceceran. Manusia kadal ungu itu tiba-tiba mulai terbelah dari tengah. Manusia kadal yang menakutkan, yang baru saja menunjukkan sikap yang luar biasa, terbelah menjadi dua dalam sekejap mata. Vitalitas manusia kadal ungu itu menguap saat ia menjadi mayat dan jatuh ke lantai, dan darah mengalir keluar darinya. Para petinggi Central City tiba-tiba tercengang. Hei, kalian belum bersembunyi. Suara kasar tiba-tiba terdengar dari Yajirobe, yang melayang di udara, dengan katana yang tergantung. Suaranya sangat serak, tidak enak didengar. Namun, bagi raja dan orang lain, suaranya sama indahnya dengan suara alam. Apakah kamu bodoh? Bagaimanapun juga, aku harus membunuh manusia kadal ini terlebih dahulu, gumam Yajirobe, setelah itu dia berbalik dan terbang jauh. Setelah beberapa saat, semua orang kembali tenang. Ah, siapa seniman bela diri itu? Seorang pejabat bereaksi dan dengan bersemangat berkata, dia adalah Yajirobe, menurut catatan, dia pernah tampil di turnamen seni bela diri dunia ke-23. Ah, dia adalah Yajirobe. Dia ternyata sangat kuat. Raja diam-diam melihat sosok Yajirobe yang pergi dan berkata, hubungi stasiun TV, dan siarkan gambar yang diambil oleh satelit ke seluruh dunia. Apa yang kami lakukan sejauh ini masih belum cukup. Seniman bela diri tak dikenal ini berjuang untuk melindungi bumi. Kita tidak bisa tetap acuh tak acuh. Kali ini, tidak ada yang menganggap keputusan tersebut berlebihan. Meski keputusan tersebut bisa menimbulkan kegaduhan besar yang berujung pada kekacauan, namun reaksi berlebihan tersebut hanya bersifat sementara. Membiarkan semua orang memahami kekuatan seniman bela diri dan situasi yang dihadapi bumi akan mempercepat perkembangan seni bela diri bumi. Dalam jangka panjang, manfaatnya akan lebih besar dibandingkan kerugiannya. Terlebih lagi, hal-hal yang terjadi di kota timur pada akhirnya akan diketahui orang. Alien menyerang bumi, ini akan sangat mengejutkan. Akan lebih baik jika diterbitkan oleh Central City, mengambil inisiatif untuk memimpin bumi menuju era baru. Semua orang paham bahwa jika para seniman bela diri itu gagal, tidak akan ada perdamaian di bumi. Di ujung gunung palsu, Bulma sedang duduk di ruang tamu sambil menggendong Gohan sambil tanpa sadar menonton TV. Namun, hatinya sudah melonjak pada Goku yang sedang melawan alien. Tiba-tiba, adegan di TV berubah. Setelah acara harian berakhir, yang terjadi selanjutnya adalah adegan yang sangat mengganggu dan membingungkan. Itu adalah api penyucian manusia, jalanan rusak, rumah-rumah runtuh, asap tebal yang mengepul, dan jurang yang dalam dan menakutkan di tanah. Tidak ada tempat yang masih utuh. Apakah ini? Adegan pertarungan Goku dan yang lainnya. Bulma menjadi bersemangat. Wah, ayah ada di dalam, dan paman Piccolo juga.
Gohan berteriak kegirangan, rambut ungu mudanya, yang mirip dengan Bulma, berkibar. Namun, Bulma tidak punya waktu untuk memperhatikannya, dia menatap layar TV, tanpa berkedip. Pemerintah bumi kali ini sangat berani. Melihat penampilan suaminya yang heroik dan tak kenal takut di layar TV, Bulma tak bisa menahan tawa. Sementara itu, di seluruh dunia, baik di kota barat, kota selatan, pulau tenggara, kawasan menara otot, kota-kota besar, desa-desa terpencil, jalan-jalan, atau gang-gang, berita, acara, dan program reguler, yang baru saja ditayangkan, seperti biasa, dipotong, diubah menjadi adegan pertempuran di kota timur. Mereka yang belum mengetahui bahwa kota timur telah diserang oleh alien, memperoleh pemahaman kasar tentang situasi tersebut dari adegan yang ditayangkan di TV mereka. Gambar yang diambil oleh satelit tidak jelas, tetapi kerusakan luar biasa yang disebabkan oleh pertempuran tersebut, termasuk banyak kebakaran yang berkobar, membuat semua orang terkejut. Apakah bumi telah menghadapi musuh jahat lainnya? Semua stasiun TV menayangkan ini. Bukankah situasinya terlalu besar? Bertanya-tanya pada pengemudi yang bosan, yang sedang menunggu di jalan layang, mengutak-atik TV di mobilnya ketika adegan pertempuran tiba-tiba muncul. Rokok di mulutnya jatuh. Trailer film yang mana ini? Saya ingat film yang ditayangkan terakhir kali memiliki adegan serupa. Gelombang energi itu tampaknya merupakan gerakan yang dirinci dalam buku Mystics. Apakah ini benar-benar sebuah trailer? Banyak orang yang sama terkejutnya dengan pengemudi ini. Namun, beberapa orang mengenali gerakan yang mereka lihat di TV, namun bagi mereka, gelombang energinya tidak begitu kuat. Akan dianggap dapat diterima jika senjata tersebut dapat menghancurkan sebuah tank secara instan, seperti yang dilakukan oleh peluncur roket, namun gelombang energi di layar TV mereka dapat meledakkan sebuah bangunan sekaligus. Bukankah standarnya jauh berbeda? Itu trailer film, kan? Bagaimana manusia bisa begitu kuat? Namun, tak lama kemudian, seseorang tidak setuju, dan berkata, bodoh, itu adalah gelombang energi, keterampilan unik para seniman bela diri di turnamen seni bela diri. Anda belum pernah melihat adegan Tuan Goku mengalahkan Raja Piccolo. Itu seperti bom nuklir. Benar, benar. Lihat, bukankah orang-orang itu adalah Tuan Goku dan teman-teman magangnya? Seperti yang kamu katakan, itu seharusnya tidak nyata, kan? Banyaknya sosok yang muncul dalam satu adegan, membuat beberapa orang menyadari ada yang tidak beres. Baru pada saat itulah mereka mulai merasa cemas dan takut. Bagaimana ini bisa menjadi program hiburan dadakan? Ini hanyalah pertarungan hidup dan mati. Kemudian, perkataan yang mulia membenarkan spekulasi ini. Memang ada alien yang menginvasi bumi. Para alien telah menyerbu, kita sudah selesai. Reruntuhan kota timur, hiruk-pikuk kota sudah menjadi masa lalu. Kini, asap hitam pekat disertai bau menyengat tertiup angin ke segala arah. Angin dingin ini menyapu daratan, namun terdengar suara gemerisik. Para Earth Warrior yang berkeringat dengan gila-gilaan melawan alien yang ganas. Berbagai gelombang energi dihembuskan ke segala arah, menciptakan dampak yang memunculkan awan jamur pasir dan batu. Kabut hitam pekat menyelimuti daratan. Tanahnya penuh dengan kawah, dan sesosok mayat, yang hampir terkoyak, jatuh dari langit. Mendesah, Yamcha, kenapa manusia kadal ini tidak ada habisnya? Krilin, yang napasnya menjadi berat, bertanya sambil terbang ke sisi Yamcha. Yamcha menggelengkan kepalanya, menyebabkan butiran keringat menetes ke hidungnya. Wajahnya sedikit pucat. Mereka memiliki terlalu banyak orang, apalagi tidak satu pun dari mereka yang lemah. Tanganku sudah sakit. Saya juga. Krilin tersenyum pahit. Kadal besar itu telah ditahan oleh Goku dan Piccolo. Mereka hanya bertanggung jawab atas lawan dengan kekuatan pertempuran kurang dari 1000, tapi jumlah mereka terlalu besar. Lagi pula, sejumlah besar semut bisa menggigit gajah sampai mati, belum lagi alien yang kuat. Yajirobe sebenarnya jauh lebih cocok untuk tugas ini, kata Yamcha dengan iri. Ini tidak sama. Dia adalah seorang pendekar pedang, membawa pedang besar untuk menebas orang. Dia tidak harus menggunakan tangan dan kakinya, menghabiskan kekuatan fisik, seperti kita, kata Krilin sambil mengeluarkan banyak gelombang energi. Mereka menghancurkan Lizardman yang terbang dari kejauhan. Bola roh, dis penghancur. Di bawah manipulasi Yamcha dan Krilin, dua bola energi yang terang dan mempesona melesat di langit dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, sejumlah alien mati. Di medan pertempuran lain, Cici meninju dan menendang dengan ganas. Jubah Dewa Putih yang dia kenakan sebelumnya telah lama diubah menjadi congsam ketat. Dalam waktu singkat, manusia kadal hancur berkeping-keping. Karena Cici memiliki skill kami, konsumsi energinya lebih sedikit dibandingkan Krilin dan Yamcha. Tanah di bawahnya memiliki banyak kawah, karena telah dibaptis secara intensif oleh beberapa cangkang. Di kejauhan, Goku melayang lebih dari 100 meter dari tanah. Dia menutup matanya dan mengambil posisi menyerang. Kemudian, dia tiba-tiba meninju, dan hembusan angin kencang, disertai rasa dingin yang pekat, muncul. Gemuruh. Saat suara udara terkoyak terdengar, seorang Lizardman tingkat tinggi, yang kekuatan pertempurannya lebih dari 1000, dikirim terbang. Ia bertabrakan dengan manusia kadal lain dan meledak dengan keras. Meski begitu, dengan raut wajah tenang, sosok Goku melintas beberapa kali, memenggal kepala musuh yang menyerang. Berbeda dengan Goku yang santai, Piccolo menjalani pertarungan sengit.
Air, pemimpin bajak laut bintang, benar-benar bisa dibandingkan dengan bawahannya. Kekuatan pertempuran air berada di atas Piccolo, dan ini membuat Piccolo sangat menderita selama pertarungan. Namun menghadapi air, meski banyak bekas luka di tubuhnya, Piccolo tetap tertawa terbahak-bahak. Saya sangat senang. Saya belum pernah menjalani pertarungan yang menyenangkan dalam waktu yang lama. Bab 415, Bajingan. Dia meminum ramuan. Berbeda dengan Piccolo, yang kegembiraannya meningkat semakin lama dia bertarung, wajah air agak muram. Brengsek, planet kecil tingkat rendah ini memiliki keberadaan yang begitu kuat. Agak kesal dengan gangguan Piccolo, air mengutuk. Dia menyesal datang ke planet tingkat rendah ini. Mata air mengamati semua yang sedang terjadi, dan dia menjadi sangat marah. Bawahannya sekarat, satu demi satu, di tangan penduduk bumi. Dia hanya datang ke bumi untuk mencari markas sementara, dan bukan untuk menghabiskan kekuatan bajak laut bintang. Air, yang tubuhnya mulai gemetar, menatap tajam ke arah Piccolo. Kakinya tidak stabil, dan tanah di bawahnya tenggelam, kekuatan yang sangat besar telah dipindahkan dari kakinya ke tanah. Dengan bantuan serangan balik, air tiba-tiba menghilang, muncul kembali di depan Piccolo. Puff, dampak yang hebat. Seteguk darah muncrat. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menyebabkan lengan Piccolo menekuk, dan dia terlempar dalam garis lurus, seperti bola meriam. Kemudian, air dengan cepat berjalan melewati garis yang sejajar dengan Piccolo, dan cahaya dingin muncul saat dia mengepalkan tinjunya dan menghantam ke bawah. Ledakan keras terdengar. Dalam sekejap mata, kekuatan menakutkan meletus, dan Piccolo terlempar ke tanah. Gemuruh. Seluruh daratan tenggelam 30 hingga 40 meter, terpaksa membentuk permukaan datar sehingga menyebabkan area di luar zona tumbukan meninggi. Retakan sepanjang beberapa ratus meter terbentuk di tanah. Bebatuan dan tanah di dasar kawah dipaksa menyatu, seketika berubah menjadi cipratan air. Potongan besar tanah dan batu terlempar ke segala arah. Pupil mata air yang acuh tak acuh berkedip-kedip, dan senyuman kejam terbentuk di bibirnya. Saat bola energi jahat terkondensasi di atas telapak tangannya, yang kemudian dia dorong ke bawah, langsung mengeluarkan bola energi. Brengsek, menghadapi serangan air yang sombong, Piccolo tiba-tiba melompat menjauh. Hampir tidak berdiri tegak, dia terengah-engah, setelah itu dia merobek lengannya yang bengkok. Banyak urat biru muncul di atas kepalanya, dan dia meraung saat lengan baru tumbuh. Tubuh Piccolo meregang kencang, dan dia memandang air dengan marah. Hehe, bukankah tadi kamu sangat mampu? Mengapa kamu berada di pintu kematian? Air mengejek dengan lambaian tangannya. Tanpa menunggu jawaban, dia tetap berada di dekat Piccolo dan melancarkan gelombang serangan seperti badai lainnya. Menghadapi serangan yang seperti angin kencang dan hujan deras, Piccolo berbalik dan dengan tenang menghindar, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun perbedaan kekuatan membuatnya tidak bisa menemukan peluang apapun. Situasi Piccolo semakin berbahaya. Piccolo, biarkan aku membantumu. Sambil berteriak, Goku yang bersemangat ikut bertarung dan segera menyerang air. Merasakan serangan datang dari belakang, air mencibir. Dia semakin mendekati Piccolo dan mengulurkan tangan ke dada Piccolo, berniat untuk bertemu langsung dengannya. Bang! Piccolo dikirim terbang. Kemudian, air dengan cepat berbalik, dan ekornya melingkari lengan Goku. Air mengerahkan kekuatan dan melemparkan Goku menjauh. Bang! Goku dan Piccolo bertabrakan tetapi dengan cepat berpisah. Kaki mereka mendarat di tanah dengan begitu kuatnya, hingga tenggelam sekali lagi. Mereka menstabilkan diri mereka sendiri, meninggalkan bayangan di depan mereka. Goku, ini pertarunganku. Piccolo memelototi Goku. Goku mengayunkan pergelangan tangannya dan berkata dengan serius, jangan katakan itu. Orang ini sangat kuat, mari kita hadapi dia bersama-sama. Piccolo menoleh dengan dingin, tapi di dalam hatinya, dia setuju. Tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua menyerang air. Keduanya cukup bagus. Air menatap Goku dan Piccolo saat dia menyerang. Dalam pendengarannya, dia kesal. Satu-satunya orang yang dia yakini bisa dikalahkannya, telah bergabung dengan orang lain. Ketika dia melihat sekeliling dan melihat bawahannya sekarat, satu demi satu, di kejauhan, air gemetar saat kemarahan menyerbu hatinya. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan mencari planet lain untuk ditempati. Itu akan lebih baik daripada datang ke sini. Dia merasa sangat menyesal, tapi itu sudah terlambat. Brengsek, aku akan membunuh keduanya terlebih dahulu, lalu membunuh semua penduduk bumi untuk meredakan amarahku. Setelah pemikiran itu terlintas di benaknya, serangan air menjadi lebih buas. Bang, 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 ketiga sosok seperti kilat itu terbang dari posisi berbeda dan bertemu di satu titik. Goku, Piccolo, dan air menggunakan semua keterampilan mereka, berjuang keras tanpa melakukan pertahanan apapun. Di reruntuhan kota timur, tiga seberkas cahaya terus berkedip, dan langit bergetar. Langit luas yang tadinya berwarna biru jernih kini diselimuti awan hitam pekat. Segera, kilat menyambar dan guntur meletus. Dipengaruhi oleh hal ini, tekanan di area dalam jarak beberapa ratus kilometer meningkat. Setiap orang merasa sulit bernapas seolah-olah ada gunung yang diletakkan di hati mereka. Krilin menatap langit yang suram dan berkata dengan tidak percaya, pertarungan Goku dan Piccolo, begitu intens, hatiku hampir lepas dari dadaku. Luar biasa, jadi inilah kekuatan mereka yang sebenarnya. Yamcha sudah menghentikan apa yang dia lakukan. Merasakan aura kuat di kejauhan, hatinya merasakan tekanan yang lebih besar.
Titik 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 titik. Angin kencang bersiul, dan kilat bergerak bolak-balik menembus awan. Kegelapan antara langit dan bumi dipenuhi aura suram dan sunyi. Dengan tambahan Goku, pertarungan antara Piccolo dan air menjadi pertarungan tiga arah. Meskipun pertarungan 2 lawan 1, yang agak tidak adil, Goku dan Piccolo hanya memiliki sedikit keuntungan. Namun, vitalitas dari manusia kadal itu terlalu kuat. Seiring berjalannya waktu, Ki Goku dan Piccolo habis dikonsumsi. Hehe, Anda penduduk bumi benar-benar membuat saya terkesan. Kamu bisa melawanku sampai sejauh ini. Sayangnya, pada akhirnya, kamu bukan tandinganku. Air terengah-engah. Namun, kata-katanya merendahkan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi penyesalan. Kemudian, air mengeluarkan sebotol obat merah, dan dengan ekspresi tertekan, dia membuka tutupnya dan meminumnya. Apa yang diminum orang itu? Tidak tahu. Goku menggelengkan kepalanya, tapi entah kenapa, dia menjadi lebih waspada. Itu bukan stimulan, bukan. Tak lama kemudian, kekhawatiran Goku menjadi kenyataan. Setelah meminum ramuan merah, tubuh air membengkak dan sisiknya berkilau. Otot-ototnya menjadi lebih kokoh. Auranya menjadi lebih kuat. Ekspresi Goku berubah serius. Ki-nya meningkat banyak setelah meminum ramuan itu. Brengsek, Piccolo mengutuk. Haha, kekuatanku saat ini jauh di atas kekuatanmu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Air tertawa liar. Setelah meminum ramuan tersebut, kekuatan pertempurannya dengan cepat meningkat menjadi 13.000. Meskipun kekuatan ini hanya dangkal, dan diambil dari nyawanya, dia menganggapnya sebagai harga yang pantas untuk dibayar agar pertempuran segera berakhir. Menikmati kekuatan luar biasa yang mengalir melalui tubuhnya, air menyipitkan matanya dan meraung dalam keadaan mabuk. Kekuatan yang tidak ada habisnya berbentuk badai angin dan tersapu. Bab 416, mereka kembali. Kame House, Master Roshi, Husky, dan yang lainnya menatap layar TV dengan gugup. Namun, seiring dengan perubahan cuaca, awan gelap menghalangi satelit untuk mengambil foto, dan pemandangan pertempuran menjadi buram. Satu-satunya hal yang samar-samar terlihat adalah gelombang energi yang sangat besar, bola energi yang membubung ke langit, atau ledakan dahsyat. Luar biasa, Goku dan Kiss yang lain begitu kuat, menyebabkan cuaca berubah, tapi alien itu juga tidak sederhana. Saya harap Goku dan yang lainnya bisa menang. Eranya sudah berakhir. Sekarang adalah dunia anak muda. Guru Roshi merasa sangat emosional dan hanya bisa mendoakan mereka dari balik layar. Ayo, ayo, di istana pemerintahan koalisi, mata raja dan yang lainnya terpaku pada layar, telapak tangan mereka berkeringat karena gugup. Pertarungan ini menyangkut nasib seluruh bumi. Titik 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 titik. Tapi saat air meminum ramuan merah, situasi pertempuran sepertinya telah berubah. Kakuha. Meriam sinar khusus. Dua berkas cahaya terang dan menyilaukan melesat keluar, meninggalkan dua jejak lurus di tanah kemanapun mereka lewat. Ini adalah skill unik terkuat dari Goku dan Piccolo. Namun, ketika mereka menyerang air, mereka terhalang oleh sisik di tubuhnya dan berubah menjadi aliran energi berkabut yang tersebar. Serangan mereka tidak membahayakan air. Air tersenyum sinis, dan dengan santai melambaikan tangannya yang penuh sisik di udara, menggambar setengah lingkaran, lalu mendorongnya ke depan. Dinding energi segera muncul di kehampaan yang tenang. Hah! Menyemburkan seteguk darah, Goku dan Piccolo secara bersamaan terlempar ke belakang dan keduanya jatuh ke tanah. Sangat kuat, aku sama sekali bukan lawannya. Goku berdiri dengan susah payah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Pikirannya tidak fokus, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Sial, itu tidak berpengaruh apapun. Piccolo mengelus luka di lengannya dengan kulit pucat. Dia memukul tanah dengan tinjunya karena marah. Keahlian uniknya yang dia yakini tidak memiliki efek apapun, sebaliknya, dia dijatuhkan ke tanah oleh lawannya dengan begitu mudah. Ini merupakan penghinaan besar. Terlebih lagi, yang membuat Piccolo semakin kesal adalah dia memiliki pemikiran, tidak mampu mengalahkan lawannya. Haha, kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang. Sejujurnya, kekuatan pertempuranku saat ini adalah 13.000, lebih tinggi darimu sebanyak 4.000. Tak seorang pun di planet ini yang bisa menandingiku. Air memandang dengan jijik pada dua pria di bawah, siap menyingkat langkah besarnya. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan sinar terang yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di telapak tangannya, membentuk gelombang energi yang penuh ancaman. Air sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tertawa jahat. Dia kecanduan perasaan bahwa segala sesuatu ada dalam genggamannya. Segera, bola energi ungu kehitaman muncul di langit. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena tekanan. Mati, Air berteriak dengan marah karena jijik. Titik 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 titik. Awas, kami tua memandang dunia fana dengan tatapan khawatir. Berdiri di samping, mata bulat dan tembaga Pak Popo berkilat gelisah. Kami, Goku dan Piccolo bukanlah lawannya. Kami yang tua menghela nafas, ya, siapa yang mengira alien bisa meminum obat untuk menjadi lebih kuat. Sekarang, tidak ada sedikit pun harapan. Pak Popo, keluarkan bola naga yang sudah kamu kumpulkan. Jika saya bisa menggunakan kekuatan Shenron untuk mengganggu alien itu untuk sementara, mungkin itu bisa menciptakan peluang bagi Goku dan yang lainnya untuk menang. Awalnya, dia meminta Pak Popo untuk mengumpulkan bola naga dengan tujuan memulihkan bumi setelah perang. Sekarang, agar Goku dan yang lainnya bisa menang,
Itu hanya bisa digunakan sebelumnya, namun, dia tidak tahu seberapa besar pengaruh Shenron. Pak Popo mengangguk. Kemudian, dia mengeluarkan 7 bola naga dan meletakkannya di tanah. Setelah mendapat sinyal dari kami yang lama, Pak Popo berjalan ke depan 7 bola naga dan hendak memanggil Shenron. Namun pada saat itu, seberkas cahaya melesat dari luar angkasa, melintasi langit yang gelap gulita dan terbang menuju bumi. Aura yang kuat membuat kami tua tersandung. Dia hampir kehilangan keseimbangan. Kami tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu ketika butiran keringat tiba-tiba muncul di dahinya. Apa yang terjadi? Ada orang lain yang mendekati bumi. Aura ini bahkan lebih menakutkan dari alien sebelumnya. Kami tua hanya bisa gemetar, memandang kaget ke langit berbintang di kejauhan. Sebagai hasil dari berada di lookout, dia adalah orang pertama yang merasakan dua aura yang sangat kuat yang datang dari kedalaman luar angkasa yang jauh. Dia tahu bahwa di depan kedua aura itu, bahkan alien, yang memperoleh kekuatan kuat dengan meminum ramuan itu, tampak tidak berarti. Karena itu, kami yang tua merasa lebih ketakutan. Lawan mendekat dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, mereka memasuki atmosfer bumi dan terbang menuju kota timur. Siapa itu? Kami tua terdiam dan memperhatikan tanpa daya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya agar Pak Popo menghentikan tindakannya. Saat ini, dia perlu terus mengamati. Jika orang yang datang juga musuh, memanggil Shenron untuk ikut campur pun tidak akan membantu. Pada saat itu, dia perlu mengubah keinginannya, dan mungkin segera mengundang Siaya untuk datang ke bumi, tetapi lebih langsung. Tapi, entah karena rasa hormat yang besar, atau rasa hormat, terhadap seorang ahli yang kuat, kecuali diperlukan, dia tidak ingin memanggilnya dengan cara yang sederhana dan kasar seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah perilaku yang sangat tidak masuk akal dan siapa yang tahu jika Siaya tidak akan bahagia karenanya. Kota Timur, Goku sedang menyeret tubuhnya yang lelah ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menatap ke langit karena terkejut. Apa yang salah? Tanya Piccolo. Goku tidak berbicara, sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Hah, air juga menghentikan apa yang dia lakukan karena detektor energinya mengeluarkan suara alarm, bip, bip, dan nilainya terus melonjak. 7.000, 9.000, 13.000, bang, detektor energi terbakar, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Apa yang terjadi? Bagaimana kekuatan tempur setinggi itu bisa muncul di bumi? Melihat angka-angka yang ditampilkan saat detektor terbakar, air mulai gugup. Mungkinkah masih ada ahli tersembunyi di bumi? Bukankah ini planet tingkat rendah? Kenapa para ahli yang kuat muncul satu demi satu? Mungkinkah bawahan Frieza yang mengejarku? Air tiba-tiba memikirkan kemungkinan lain. Pupil emasnya menyusut. Dia berpikir sejenak dan sedikit ketakutan muncul di hatinya. Alasan kenapa dia datang ke bumi adalah karena dia dikejar oleh Cui. Jika Cui benar-benar mengejarnya hingga ke bumi, sebaiknya dia pergi lebih awal. Begitu alur pemikiran ini melewati hatinya, pemikiran untuk mundur mulai tumbuh. Goku, kamu sebenarnya berada dalam situasi sulit kali ini. Sebelum orang itu tiba, suara yang dalam dan bergema terdengar di telinga Goku, dan kemudian dua sosok hijau buram datang dari kejauhan. Kecepatan mereka tidak cepat, tapi mereka melintasi ratusan meter di setiap langkah dan mencapai sisi Goku dalam beberapa detik. Mereka mengenakan topi jerami di kepala mereka, yang satu tinggi dan yang lainnya pendek. Tien Xinhan, dan Chiaotzu. Anda kembali. Goku berteriak kaget saat melihat dua sosok familiar itu, namun luka di tubuhnya membuat kelopak matanya terasa berat. Saat dia berteriak, luka di tubuhnya membuatnya meringis. Ya, kami kembali. Tien Xinhan memandang Goku dan mengangguk dengan tenang. Meski tinggi badannya telah berubah secara signifikan, wajah familiarnya tidak berubah, dia langsung menyadari bahwa pemuda yang terluka parah di depannya adalah Goku. Dia telah jauh dari planet asalnya selama bertahun-tahun, tapi dia tidak menyangka akan menemui hal seperti itu ketika dia kembali. Bumi telah diserang oleh alien. Goku, siapa mereka? Merasakan aura megah yang seluas lautan tak berbatas terpancar dari dua orang di depannya, raut wajah Piccolo berubah jelek. Tampaknya impiannya untuk menguasai bumi semakin terguncang. Sekarang, ada dua rintangan lagi yang menghalangi jalannya. Oh, kamu pasti belum familiar dengan mereka, izinkan aku memperkenalkanmu. Mereka adalah Tien Xinhan dan Chiaotzu. Mereka sudah lama menjadi murid Siaya, setelah itu mereka menghilang. Sudah sekitar 8 atau 9 tahun. Mereka menjadi sangat kuat sekarang. Petik 2. Bab 417, Runtuh. Siaya, ketika Piccolo mendengar nama ini dari mulut Goku, ingatannya tiba-tiba terlintas di benaknya. Bukankah dia suami dari dua wanita menakutkan itu? Mereka menyediakan peralatan pelatihan gunung palsu. Dengan kedua istri yang begitu berkuasa, bagaimana mungkin Siaya, yang merupakan suami mereka, tidak menjadi kuat juga? Piccolo berharap Siaya menjadi kuat, tapi dia tidak menyangka kedua muridnya sekuat itu. Tien Xinhan, berapa banyak kekuatan pertempuran yang kamu miliki? Goku menggunakan standar alam semesta untuk mengukurnya. Kekuatan pertempuran Tien Xin adalah 96.000, dan kekuatanku adalah 81.000. Chiaotzu, yang berdiri di sampingnya, berkata. Sangat kuat. Goku terkejut. Kuat. Tien Xinhan menggelengkan kepalanya. Tunggu sampai Anda sudah melihat ahlinya yang asli, barulah Anda akan tahu apa itu kekuatan sebenarnya. Memikirkan saat pertama kali pergi ke planet Hongshan,
Tian Xinhan merasa sulit mengungkapkan keterkejutan di hatinya. Hampir 8 tahun yang lalu, ketika ia dikirim ke planet Metamor oleh Xiaya, Tian Xinhan dengan jelas memahami betapa hebatnya peradaban alam semesta. Dibandingkan dengan mereka, dia seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Jadi, dengan emosi yang membara, Tian Xinhan mulai berlatih di planet Metamor. Dia tinggal di sana selama 3 tahun. 5 tahun lalu, kekuatan pertempuran Tian Xinhan menembus hingga 2000, dan kemudian, dia dibawa ke planet Hongshan oleh Xiaya. Saat itu, dia sangat terkejut dengan kekuatan planet Hongshan. Karena pelatihan planet Hongshan, kekuatannya menembus angka 10.000 sejak dini. Harus diketahui bahwa hanya ada beberapa ribu prajurit dengan kekuatan pertempuran di atas 10.000 di planet Hongshan. Tian Xinhan dapat mencapai prestasi seperti itu sedini mungkin, dari sini terlihat kerja keras Tian Xinhan. Tentu saja, hal itu tidak mungkin terjadi tanpa kacang senzu yang diberikan oleh Xiaya. Namun, alasan mengapa kekuatan pertempuran Tian Xinhan bisa meningkat pesat ke level ini, terkait dengan pertemuan yang tidak disengaja. 2 tahun lalu, kekuatan pertempuran Tian Xinhan dan Qiaozu menembus angka 10.000, jadi mereka meninggalkan planet Hongshan, di pesawat luar angkasa, untuk menenangkan diri di alam semesta. Namun, setengah tahun setelah pelatihan mereka dimulai, mereka terjebak dalam badai bintang dan tersesat. Mereka melayang dalam waktu yang lama, dan kemudian, secara tidak sengaja, mereka mendarat di planet hijau Zamrud yang disebut planet Namek. Di sana, Tian Xinhan dan Qiaozu memperoleh bantuan tetua agung dan berhasil membuka potensi mereka, meningkatkan kekuatan pertempuran mereka berkali-kali lipat. Setelah beberapa waktu berlalu, di mana mereka beradaptasi dan memahami kekuatan mereka yang meningkat secara drastis, Tian Xinhan menuju ke bumi. Kali ini, Tian Xinhan memandang Goku dan Piccolo dan menghela nafas secara emosional. Dia tidak menyangka Goku dan orang Namekian lainnya akan tumbuh setinggi ini di bumi kecil seperti kanal. Dia benar-benar putra dewa perang planet Hongshan, Bardock. Dia tidak tahu bahwa alasan mengapa Goku bisa menjadi sekuat ini adalah berkat peralatan pelatihan yang ditinggalkan oleh Xiaya. Meskipun Goku memiliki peralatan pelatihan dengan berbagai fitur, yang terus meningkatkan kekuatannya, dia kekurangan rangsangan dari seorang ahli yang kuat karena lingkungan bumi. Ibarat sekuntum bunga di rumah kaca, tanpa baptisan badai, potensinya belum terbuka. Ini, 2 kacang senzu untukmu. Tian Xinhan membagikan 2 kacang senzu. Setelah Goku dan Piccolo memakan kacang senzu, dan luka di tubuh mereka hilang, dia bertanya, ada kacang senzu di Menara Korin. Mengapa kamu tidak punya beberapa? Goku menggaruk kepalanya. Saya memilikinya, tapi saya mengkonsumsinya selama pelatihan. Tian Xinhan menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu menatap air, yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu, dan mengerutkan kening, aura agungnya runtuh. Apakah kamu orang yang menyebabkan kekacauan di bumi? Tian Xinhan menghilang dan muncul kembali di depan air. Jantung air berdebar kencang. Awalnya, saat melihat orang yang datang bukanlah bawahan Frieza, dia senang, namun, siapa sangka sebelum dia bisa bahagia lebih lama lagi, dia akan mendengar orang-orang ini mengatakan bahwa kekuatan pertempuran mereka mendekati 100.000. Ya Tuhan, angka macam apa ini? Prajurit terbaik di bawah Frieza ada di level ini. Air tampak pucat, dan hatinya penuh penyesalan. Di depannya, tubuh Tian Xinhan memancarkan aura yang mengejutkan. Dia merasa seperti gunung yang menjulang tinggi berdiri dengan gagah. Sebelum kekuatannya yang luar biasa, udara di sekitarnya sangat terdistorsi. Dari sudut pandang satelit, awan ki berputar di tengahnya, dan kekosongan besar muncul di tengahnya seperti mata topan. Dipengaruhi oleh hal ini, pemandangan yang terjadi di kota timur sekali lagi ditampilkan dengan jelas kepada semua orang di seluruh dunia. Itu adalah kota yang telah berubah menjadi reruntuhan. Karena amukan energinya, banyak tempat yang memancarkan gelombang panas yang melonjak, membuatnya tampak seperti gurun. Pertandingan ini berakhir sekarang, kamu akan membayar atas apa yang kamu lakukan dengan hidupmu. Tian Xinhan melangkah maju, menatap dingin dengan ketiga matanya. Tiba-tiba, aura sedingin es meletus, dan pancaran energi putih menyebabkan wajah semua orang berubah. Piccolo dan Goku membuka mulut lebar-lebar, dan mata mereka terpejam. Mulut mereka terbuka dan tertutup, tapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Orang yang sangat kuat, air mundur beberapa langkah saat wajahnya menjadi pucat. Melihat Tian Xinhan, yang bersinar terang, seperti dewa. Tenggorokannya bergerak, tapi mulutnya kering. Kekuatan ini 2 tingkat di atasnya. Air tahu jika dia bergerak, meski sedikit, nasibnya adalah kematian. Ekspresinya terus berubah, berdebar. Tiba-tiba, dia berlutut dan memohon, Yang Mulia, mohon ampuni nyawa saya bersedia membayar berapapun harganya. Tian Xinhan mengerutkan kening. Dia sangat membenci orang yang bertindak seperti ini. Mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun martabat yang seharusnya dimiliki oleh seniman bela diri. Tentu saja air hanyalah seorang bajak laut, bukan ahli bela diri. Jadi, dia tidak memiliki semangat tak kenal takut seperti seorang seniman bela diri. Berpikir tentang hidup, ini sudah terlambat, matilah. Energi yang luar biasa berkumpul di sekitar kakinya, dan percikan api terang keluar. Dia mengirimkan tendangan, yang mengeluarkan suara gemuruh keras, ke arah air. Ini sudah berakhir. Air berteriak putus asa. Sisik di permukaan tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak saat dia berkeringat dingin. Melihat kaki yang masuk yang penuh dengan daya ledak,
air masih berusaha meronta sambil meletakkan tangannya di atas kepala. Dentang, kekuatan yang terkandung di dalam kaki itu terbebani dengan beban gunung Tai, sekuat petir, tak terbendung. Patah, suara tajam terdengar dari tulang di tangannya. Dengan pekikan yang membekukan darah, Li Zatman air batuk seteguk darah. Lengannya patah. Setelah itu, kekuatan yang kuat menghantam kepalanya, dan kepalanya pecah. Seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam tanah, meninggalkannya mati. Dia meninggal. Goku dan yang lainnya tercengang dengan serangan mendadak Tien Xinhan. Mereka hanya melihat bayangan buram, namun musuh sudah mati. Ternyata jarak antara aku dan Tien Xinhan semakin meningkat. Goku menyeringai, tiba-tiba dipenuhi semangat juang. Saat ini, Tien Xinhan menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Masih banyak alien di kejauhan. Chiao Tzu, ayo kita bunuh semua alien ini. Oke, Chiao Tzu menjawab, dan kemudian, mereka langsung berubah menjadi banyak bayangan setelahnya. Setelah ledakan keras, mayat berjatuhan dari langit. Goku menggelengkan kepalanya, mereka sangat cepat. Orang bernama Tien Xinhan ini sangat kuat. Piccolo tenggelam dalam pikirannya, dan matanya bersinar terang. Tinjunya terkepal erat, sedikit gemetar. Hanya manusia kecil yang membuat Raja Iblis ini merasa takut. Tidak, aku tidak cukup kuat. Aku pasti akan mengalahkan mereka semua suatu hari nanti. Tak jauh dari situ, Krilin menatap kosong ke arah Tien Xinhan, yang memiliki kehadiran menakjubkan, sebelum mencubit lengannya. Aduh, saya tidak sedang bermimpi. Dia mendekati Yamcha dan berbisik, Tien Xinhan telah pergi selama bertahun-tahun. Kenapa dia menjadi begitu kuat setelah kembali? Petik 2. Yamcha menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tapi dia pasti menjalani latihan yang sulit di luar. Bab 418, Tuhan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Dengan tambahan Tien Xinhan dan Chiao Tzu, seluruh situasi pertempuran segera berubah secara mengejutkan. Di bawah kekuatan absolut mereka, bajak laut Air Star dengan cepat dimusnahkan. Tidak butuh waktu lama bagi semua lizardmen yang menginvasi bumi untuk berubah menjadi mayat. Krilin, Yamcha, dan yang lainnya berkumpul, wajah mereka masih tertulis kegembiraan dan keheranan. Hei, siapa dua orang ini? Yajirobe, yang membawa katana di bahunya, bergegas mendekat sambil tertutup debu setelah mengurus penjajah. Merasakan aura tak terduga, yang tak terbatas seperti laut, dari Tien Xinhan dan Chiao Tzu, bertanya dengan heran. Krilin menoleh ke arahnya dan memperkenalkan, itu Tien Xinhan dan Chiao Tzu, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka mereka menjadi begitu kuat ketika mereka kembali. Tien Xinhan, Yajirobe merenungkan nama ini, merasa itu agak familiar. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Bukankah dia juara turnamen seni bela diri dunia ke-21? Goku menjadi runner-up tahun itu. Tidak heran dia begitu kuat. Yajirobe merenung. Tien Xinhan, jika kamu tidak muncul tepat waktu, bumi akan benar-benar musnah. Goku melangkah maju dan berkata dengan sedih. Setelah memusnahkan musuh yang kuat, beberapa orang yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain mulai berbasa-basi. Tien Xinhan menangkapnya dan, yang mengejutkannya, bukan hanya kekuatan pertempuran Goku yang meningkat, bahkan kekuatan si botak bernama Krilin, dan pria bernama Yamcha, telah berubah drastis. Terlebih lagi, seorang Namekian telah muncul di bumi. Apa yang terjadi di bumi dalam beberapa tahun ini? Namun, Tien Xinhan segera membuang keraguannya dan berkata, kamu juga lumayan. Kekuatan pertempuran lebih dari 9.000. Jika bukan karena aku telah meninggalkan bumi dan mengalami beberapa pertemuan yang beruntung, mungkin aku masih lebih lemah dari kalian semua. Kata-kata Tien Xinhan ini berasal dari lubuk hatinya. Jika dia tidak cukup beruntung untuk meninggalkan bumi dan menerima bantuan dari tetua agung planet Namek, dia pasti tidak akan sebaik Goku. Memikirkan pengalaman masa lalunya, wajah Tien Xinhan dipenuhi dengan emosi, dan pada saat yang sama, dia memperkuat tekadnya untuk mencari jalan yang kuat. Hanya ketika seseorang meninggalkan bumi barulah mereka akan mengetahui bahwa dunia luar sangatlah luas. Bumi bagaikan sudut terpencil di alam semesta, dengan sedikit ahli, tingkat rendah, sangat tidak berarti. Memikirkan kembali perilaku sombongnya di masa lalu di mana dia berpikir bahwa hanya ada sedikit lawan yang bisa mengalahkannya di dunia, Tien Xinhan merasa sedikit malu. Dia terlalu bodoh saat itu. Seperti kata pepatah, hanya ketika Anda mendaki ke puncak, Anda akan merasa semuanya kecil. Apa yang Anda lihat adalah seberapa tinggi Anda berada. Saat ini dia tidak lagi terbatas pada bumi kecil. Ngomong-ngomong, aku dan Chiao Tzu baru saja kembali. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mengapa kekuatan Anda meningkat pesat? Tien Xinhan bertanya dengan tulus. Oke, Goku langsung setuju. Kali ini, Cici melihat sekeliling yang dipenuhi asap hitam. Kota timur menjadi tandus seolah-olah sedang mengalami bencana kiamat. Setelah itu, dia berkata, ayo berangkat dulu ke sini. Kita akan bicara setelah kembali ke Lookout. Mencari, itu adalah istana yang melayang di atas menara Korin, Cici sekarang menjadi kami pengamatan, jelas Krilin. Tien Xinhan mengangguk. Dia pernah mendengar Korin dan Guru Siaya menyebutkannya sebelumnya, tapi dia belum pernah ke sana. Tentu, ayo pergi bersama. Dengan hancurnya bajak laut Air Star, krisis yang dihadapi bumi telah teratasi. Kabut yang menyelimuti hati setiap orang tersapu seperti hujan lebat, menghalau segalanya. Semua orang berbicara dan tertawa.
Mereka akan pergi ke Lookout dan berkumpul bersama, membicarakan pengalaman mereka beberapa tahun terakhir. Aku tidak akan pergi ke Lookout. Tapi Piccolo menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan melayang ke langit, pergi. Orang ini, baiklah, semuanya ayo pergi. Goku tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak terkejut dengan kepergian Piccolo karena, dengan temperamen Piccolo, akan aneh jika dia pergi ke Lookout bersama mereka. Tien Xinhan dan Chiaotzu tidak punya pendapat. Mereka belum pernah ke Lookout sebelumnya. Mereka sangat tertarik dengan tanah suci yang menjaga bumi ini. Jadi, beberapa orang ini terbang bersama, sesuai kesepakatan, dengan cepat menjadi titik hitam di langit, setelah itu menghilang. Segera setelah Goku dan yang lainnya pergi, pesawat mendarat, dan reporter dari seluruh dunia, yang sering bepergian ke tempat berbahaya sambil membawa kamera untuk mengabadikan materi berita, pun tiba. Semua orang tercengang saat melihat ratusan kilometer gurun bobrok yang dipenuhi aura menakutkan. Dibandingkan melihatnya di TV, lebih mengejutkan jika hadir secara langsung di tempat kejadian. Setelah krisis dipastikan telah berlalu, dunia bergejolak, seperti saat Raja Piccolo dikalahkan. Hanya saja kali ini musuh lebih kuat dan berbahaya, namun untungnya para ahli bela diri bumi kembali menang. Mencari. Semua orang berkumpul. Dengan masuknya banyak orang di langit yang luas dan luas, Lookout yang sepi tiba-tiba mendapatkan popularitas. Tien Xinhan sedikit terkejut saat melihat megahnya istana emas di hadapannya yang memancarkan aura sakral. Kali ini kami dan Pak Popo menyapa mereka. Goku, Cici, dan Tien Xinhan, berkatmu kami bisa mempertahankan bumi. Wajah kami yang tua penuh dengan senyuman, kegembiraan tertulis di wajahnya yang keriput dan menua. Goku tertawa dan melambaikan tangannya. Hahaha, aku hanya ingin bertarung melawan lawan yang kuat. Cici, yang telah mengganti pakaian kami, meliriknya, dan berkata dengan serius, melindungi bumi adalah tanggung jawabku. Pada saat ini, Cici, yang rambut hitamnya seperti air terjun menutupi bahunya, memperlihatkan aura yang samar-samar terlihat, tampak tak tertandingi. Dalam karya aslinya, Cici sibuk bekerja keras, dan berdandan sederhana, terlihat tua sebelum waktunya. Faktanya, jika dia berdandan dengan serius, dia akan sangat cantik. Tien Xinhan melihat sekeliling dan menyadari bahwa meskipun Lookout sangat indah, namun agak terlalu serius, kurang memiliki keindahan alam pulau terapung di planet Hongshan. Tentu saja hal ini berkaitan dengan dimensi keduanya. Pulau terapung itu seperti kota berukuran sedang. Dibandingkan dengan itu, Lookout kurang memiliki sedikit nuansa kemanusiaan, namun bagi seniman bela diri yang menantang Menara Korin, kesungguhan Lookout sangat mengesankan dan sakral. Tergantung dari sudut pandang mana hal itu dilihat. Popo, keluarkan bola naganya. Kata kami tua, lalu suruh Cici menyampaikan permintaannya. Pak Popo mengangguk dan meletakkan ketujuh bola naga itu di atas nampan. 7 bola naga berwarna oranye merah jika digabungkan memancarkan sinar keemasan yang berkedip-kedip. Jadi bola naga bumi terlihat seperti ini. Tien Xinhan berpikir sendiri, lalu Cici menghadapi bola naga dan memanggil Shenron. Segera seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan, dan penduduk bumi, yang masih belum tenang, kembali panik, dengan cemas berdoa kepada Tuhan. Tapi kali ini kegelapan itu hilang begitu muncul. Piccolo, yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Pausu, memandang ke langit yang telah berubah gelap, lalu tanpa ekspresi melanjutkan perjalanannya. Di lingkungan yang gelap, para reporter yang berada jauh di atas reruntuhan kota timur terkejut menemukan bahwa reruntuhan yang tandus seperti gurun memancarkan cahaya keemasan, pulih sedikit demi sedikit, dan pada saat yang sama, orang-orang mati memanjat lagi. Bukankah aku sudah mati? Orang-orang yang telah bangkit melihat sekeliling dengan pandangan kosong, terkejut melihat bahwa waktu tampaknya berjalan terbalik di sekitar mereka ketika bangunan-bangunan yang runtuh di reruntuhan perlahan-lahan dipulihkan. Pada saat yang sama, sosok hijau muncul di kota timur. Itu adalah naga dewa dengan mata merah. Manusia bumi, bencana yang datang dari luar bumi telah berakhir dengan usaha keras para seniman bela diri bumi. Kami juga membangkitkan semua orang dengan kekuatan bola naga, tapi bahaya dari alam semesta luar belum berakhir. Ada banyak sekali ahli kuat di alam semesta, bencana kali ini bukanlah sebuah kecelakaan. Tuhan membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Jadi seniman bela diri bumi, untuk mengatasi tantangan berikutnya, teruslah bekerja keras. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok Shenron menghilang dari langit, dan kemudian kegelapan berangsur-angsur menghilang, tetapi dampak dari kata-kata ini sangat dahsyat. Baru pada saat inilah penduduk bumi menyadari betapa tidak berartinya mereka di alam semesta. Setelah wawasan mereka meluas, arah upaya mereka juga berubah. Orang-orang, yang diam-diam menikmati hidup mereka dalam suasana teknologi tinggi, tiba-tiba menjadi tertarik pada seni bela diri. Video dari semua turnamen pencaksilat yang lalu beredar. Baru setelah melihat ini, mereka menemukan area yang telah diabaikan oleh semua orang. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan seniman bela diri. Jadi seluruh bencana itu disebarkan dengan aneh seperti dongeng, orang-orang mendiskusikannya dengan antusias. Bab 419, Kejatuhan Bumi yang lain. Ketika Shenron memenuhi keinginannya, kami tua meminta Shenron untuk menambahkan kalimat pendek ini. Karena tidak menghabiskan kekuatannya, Shenron melakukan apa yang diinstruksikan. Setelah mengalami bencana ini, kami yang lama sangat merasakan ketidakberdayaan karena kurangnya personel. Dalam aspek kekuatan bertarung kelas atas, Goku, Cici,
dan yang lainnya tidak lagi lemah, dan dengan Tien Xin Han, yang baru saja kembali dari alam semesta, sudah cukup banyak yang memiliki kekuatan kelas 1, tapi sulit bagi keduanya, tinju untuk bertarung melawan 4 tangan. Sama seperti kali ini, ada lebih banyak musuh berlevel rendah. Goku dan yang lainnya tidak punya waktu untuk menghadapinya. Tidak mungkin selalu menggunakan bola naga untuk membangkitkan manusia yang mati dalam pertempuran, setelah setiap perang. Kami yang tua tahu bahwa kekuatan Shenron terbatas, dan dia hanya dapat membangkitkan orang yang sama satu kali, jadi sangat mendesak untuk mengembangkan lebih banyak seniman bela diri. Untungnya, sudut pandang pemerintah koalisi sejalan dengan pemikirannya. Setelah siaran langsung berskala besar disiarkan secara bersamaan, semua penduduk bumi melihat teror alien. Meskipun hal ini telah menyebabkan keributan di seluruh dunia, dan beberapa tempat bahkan mengalami kekacauan, hal ini bukanlah hal yang buruk, dalam jangka panjang, karena masyarakat bumi kini mengetahui situasi genting mereka. Setelah Shenron menghilang, semua orang bubar. Goku mengundang Tien Xin Han ke rumahnya. Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, mengapa tidak datang ke tempatku? Gunung Palsu memiliki perlengkapan latihan yang berbeda-beda. Goku menyadari bahwa kekuatannya masih belum cukup, dan dia berharap Tien Xin Han bisa datang untuk berlatih bersamanya. Seseorang hanya bisa menjadi lebih kuat dengan bertarung bersama para ahli. Tien Xin Han berpikir sejenak. Dia dan Chiao Tzu benar-benar tidak punya tujuan pergi, jadi dia mengangguk setuju. Peralatan di sana dirancang oleh orang Fei Daya di planet Hongshan. Tien Xin Han yang mengetahui hal ini merasa tidak ada tempat di bumi yang lebih cocok untuk berlatih selain Gunung Palsu. Besar, ayo pergi bersama. Melihat Tien Xin Han setuju, Goku berteriak penuh semangat. Krilin mendekat dan berkata, jika kamu akan berlatih, ajak aku juga. Dan aku juga akan pergi bersama kalian semua. Ketika Yamcha menyadari bahwa semua orang akan pergi ke Gunung Palsu, dia ingin pergi bersama mereka. Banyak orang kuat yang berkumpul untuk bertukar petunjuk satu sama lain, jauh lebih cepat daripada mencoba belajar sendiri. Ketika semua orang melihat ke arah Yajirobe, yang rambutnya bergoyang tertiup angin, mereka melihatnya melambai dan berteriak, saya tidak pergi. Metode pelatihanku berbeda dengan metodemu. Benar, semua orang berpikir, Yajirobe adalah seorang pendekar pedang, sangat tidak cocok baginya untuk berlatih bersama mereka. Jadi, setelah berdiskusi, Goku dan yang lainnya melompat turun dari lookout dan terbang menuju Gunung Palsu. Yajirobe menegakkan perutnya, berjalan ke tepi lookout, dan melompat turun juga. Rumah Goku dan Bulma berada di pinggiran kota barat. Ada sebuah villa mewah milik mereka. Pada saat yang sama, Gunung Palsu adalah wilayah pribadi mereka. Perbukitannya menghijau dan airnya jernih, serta fasilitasnya sudah siap. Goku sering berlatih di sana. Seiring berjalannya waktu, Bulma mulai sering mengajak Gohan ke sana untuk berlibur. Bulma diketahui menyukai petualangan sejak kecil. Sebagai seorang ilmuwan yang suka berpetualang, Bulma tidak cocok tinggal di kota besar. Selain itu, Gunung Palsu memiliki kondisi geografis yang unggul dan kualitas udara yang menyenangkan, dan juga merupakan tempat dia pertama kali bertemu Goku. Bulma senang tinggal di sana. Awas, langitnya luas sekali. Setelah Goku dan yang lainnya pergi, tempat itu kembali menjadi sepi. Kami tua berkata kepada Cici, pindahkan pengamatan ke atas Gunung 5 Elemen. Senior di Gunung 5 Elemen mengenal banyak dewa yang kuat, terutama di dunia bawah, kata-katanya sangat berguna. Pergi dan cari dia, dan minta dia mengatur ujian dewa. Petik 2. Pelatihan Tuhan berbeda dengan pelatihan manusia biasa. Itu adalah sistem pelatihan yang sangat berbeda. Sedemikian rupa sehingga, di alam semesta, setiap dewa memiliki keahliannya masing-masing, seperti, energi kehancuran, dari dewa penghancur, penciptaan, dari Kai tertinggi, dan bahkan, energi kehidupan, dari peserta pelatihan Kai tertinggi. Itu semua adalah keterampilan tingkat tinggi yang terkait dengan hukum alam semesta. Tentu saja, keterampilan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh dewa tertinggi. Dewa seperti kami di bumi hanya bisa dihitung sebagai dewa tingkat rendah, tapi mereka juga memiliki sihir milik mereka. Kami tua meminta Cici untuk mencari Anin dari Gunung 5 Elemen, karena dia adalah dewa tingkat tertinggi di bumi. Selain menjaga jalur antara bumi dan dunia bawah, dia bertugas mempromosikan dewa bumi ke tingkat yang lebih tinggi. Kami yang lama berharap Cici bisa disetujui oleh Anin dan dipromosikan menjadi dewa yang lebih tinggi. Dan, lookout yang bergerak berada di bawah otoritas kami saat ini. Cici mengangguk, sambil menekankan tangannya pada alun-alun lookout. Tiba-tiba, lookout yang megah itu bergetar dan mulai bergerak, meninggalkan posisinya yang sudah lama tidak berubah. Ia bergerak cepat menuju ke arah Gunung 5 Elemen. Segala sesuatu yang terjadi di bumi hanyalah masalah sepele bagi galaksi Bima Sakti dan alam semesta. Di luar bumi, Cui yang berkulit biru dengan senang hati melakukan perjalanan bola-balik antar galaksi. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah menaklukkan 2 planet terdekat dan menggambar 2 coretan di buku kontribusi, yang akan dipersembahkan kepada Raja Frieza. Hehe, masih ada 9 planet di sini. Sekalipun itu adalah planet tingkat rendah, kontribusi seperti itu masih dapat membuat Raja Frieza sangat menghormati saya. Cui berpikir dengan gembira, berfantasi tentang hari ketika dia akan menduduki posisi terdepan di Frieza Corp. Pada saat itu, monyet kasar itu, Vegeta, harus mengendalikan perilakunya. Setiap kali dia membayangkan Vegeta membungkuk padanya, Cui merasakan amarahnya mereda.
Tentu saja, semua ini dibangun atas dasar pencapaiannya yang mengesankan. Jadi, Cui mengemudikan pesawat luar angkasa untuk menuju target berikutnya. Itu adalah tempat yang disebut Venus, dan juga merupakan planet tingkat rendah. Sementara itu, alam semesta 6. Sistem Bima Sakti. Di alam semesta yang luas, jarak antar galaksi sangatlah jauh, namun dalam skala alam semesta yang sangat luas, jarak antar galaksi sangat dekat satu sama lain. Teknologi Dragon Ball World telah berkembang pesat, dan sebuah pesawat luar angkasa hanya membutuhkan sedikit waktu untuk melintasi jarak beberapa puluh tahun cahaya. Namun, teknologi seperti itu tidak tersedia di bumi Universe 6. Bumi di sini sekarang berada dalam kekacauan. Dahulu kala, karena kurangnya bimbingan dan ajaran kami, seni bela diri di planet ini memulai jalur ambisi dan agresivitas. Setiap sekolah bertindak sebagai saingan, dan tidak ada seniman bela diri yang bisa menahan diri. Beberapa tahun lalu, pertentangan pandangan beberapa sekolah besar akhirnya tak mampu diredam, dan terjadilah konflik sengit di antara mereka. Para seniman bela diri yang kuat saling bertarung. Pada akhirnya, bahkan negara-negara sekuler ikut bergabung, dan kekacauan tersebut perlahan-lahan berkembang menjadi bencana yang melanda seluruh planet ini. Bumi hanyalah planet tingkat rendah yang rapuh. Sekelompok seniman bela diri dengan 6 atau 700 kekuatan pertempuran bertarung dengan ceroboh. Kekuatan penghancurnya tidak kalah dengan hulu ledak nuklir berintensitas tinggi. Awan jamur besar muncul dari tanah, jalur sungai dan danau dialihkan seluruhnya, barisan pegunungan yang tak berujung terputus dari tengah, gletser menjadi gurun, dan hutan menjadi gurun. Dengan demikian, bumi mengalami kerusakan dan menjadi planet yang tidak layak huni. Jadi, ketika Siaya sekali lagi datang ke bumi, dia tercengang. Apakah ini masih planet indah yang pernah ia kunjungi? Di lahan kering, di mana-mana dipenuhi pasir dan debu. Suhu tinggi terik matahari menembus atmosfer tipis dan menyinari. Jika ada yang berada di bawahnya, kulitnya akan terbakar. Karena kurangnya kelembapan, pasir dan debu berserakan di mana-mana, tidak mampu menyebar dalam waktu lama, sehingga membentuk kabut tebal. Bab 420, saya Namekian Mousa. Di reruntuhan kota, bangunan yang runtuh terkubur di tanaman merambat primitif. Lingkungan yang terik membuat makhluk hidup sulit untuk bertahan hidup. Selain beberapa bentuk kehidupan primitif yang ulet, hampir mustahil untuk melihat hal lain. Siaya berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia merasakan aura beberapa manusia. Jaraknya puluhan meter dari tanah. Masih ada beberapa manusia yang hidup, di ambang kematian, di tempat perlindungan serangan udara di bawah tanah, namun kondisi mereka sangat sulit. Sepertinya bumi ini telah kehilangan kekuatannya. Melihat bagaimana penduduk bumi di sini berjuang di ambang kematian, Siaya tahu bahwa bintang itu akan segera menjadi bintang mati. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa bumi ini menjadi seperti sekarang ini, adalah karena dosa-dosanya sendiri. Ini tidak sama dengan diserang oleh alien. Jika diserang oleh alien, maka dengan hati yang baik, Siaya akan membantu mereka, tetapi di sini, Siaya tidak akan membantu. Bumi semesta 6, bencana berawal dari penyimpangan jalur pencaksilat. Kondisi hari ini pasti akan terjadi, Siaya sudah meramalkannya beberapa tahun lalu. Setelah itu, dia pergi ke daratan es di kutub utara, di mana menara dewa berbentuk silinder segi 5 masih berdiri tegak dengan megah. Es dan salju di sekitarnya telah menghilang, dan lelaki tua yang menjaganya tidak lagi berada di puncak menara, berdiri dengan sunyi melawan angin. Saat ia melanjutkan ke atas, pulau terapung itu terfragmentasi, pecah menjadi beberapa bagian. Setelah tinggal di bumi beberapa saat, Siaya merasa bosan dan segera meninggalkan bumi. Alasan Siaya tetap tinggal di Universe 6 adalah untuk menantang para ahli kuat di sini. Ada banyak ahli yang kuat di setiap alam semesta, tetapi hanya sedikit dari mereka yang cocok untuk level Siaya saat ini. Ahli seperti itu tidak dapat ditemukan di alam semesta 7, dan alam semesta 6 memiliki sedikit. Terlebih lagi, para ahli seperti ini pada umumnya merupakan kekuatan tempur kelas atas di alam semesta. Para ahli kuno ini sedang mengasingkan diri atau tertidur dan tidak muncul dalam keadaan normal. Jadi, dengan syarat bahwa para ahli yang kuat ini tidak muncul, tingkat seluruh alam semesta terseret ke titik terendah. Saat ini, Siaya akan menemui seorang ahli yang telah ada selama bertahun-tahun. Konon dia sudah ada jauh sebelum Kai. Area selatan, planet Leville. Ini adalah planet hijau yang penuh dengan tanaman hijau sepanjang tahun. Planet ini termasuk dalam tingkat menengah. Karena planet ini hanya memiliki 2 musim dalam setahun dan perbedaan suhunya tidak besar, vegetasinya tidak terlalu subur. Ketika Siaya mendarat di planet Leville, dia merasakan aura yang ramai di planet tersebut. Ki penduduk asli planet Leville tidak tinggi, yang terkuat hanya memiliki 3.000 kekuatan pertempuran. Sambil tertawa kecil, Siaya dengan santai berkeliaran di planet ini. Dia mencari ahli yang diceritakan Vados kepadanya. Mengerti, Ki yang paling kuat terletak 11.000 km tenggara. Mari kita lihat dulu di sana. Kemudian, dia terbang ke langit, dan setelah mencapai ketinggian 10.000 meter, dia tiba-tiba melaju ke tenggara. Sinar cahaya menembus langit seperti anak panah, dan segera, itu menjadi bayangan gelap kecil, menghilang ke cakrawala. Semakin jauh ke tenggara ia terbang, semakin banyak kelembapan di udara. Segera, kabut tipis memasuki pandangannya. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati lehernya, membuat suara gemerisik lembut.
Beberapa tetes air sudah mengembun di rambutnya. Yi, Qi itu menghilang. Menariknya, mereka tahu cara merasakan Qi. Xiaya berpikir dalam hati, dan dia tidak bisa menahan senyum. Segera, dia melaju tinggi ke langit, dan dengan kilatan cepat, dia menembus lapisan demi lapisan kabut. Kemudian, dia menyelam lagi, dan pakaian latihan putihnya melebar karena hembusan angin. Sekilas, sosok Xiaya muncul di lokasi yang jaraknya ribuan kilometer. Itu adalah sebuah pulau yang dikelilingi oleh laut. Lautan biru tua menutupi wilayah yang luas, dan sinar matahari membuat semburan kecilnya berkilau. Pulau itu tidak terlalu besar, dan berbentuk bulan sabit. Qi itu ada di pulau ini. Ada banyak aura di sini yang tidak lemah. Dibandingkan dengan benua luar, benua ini jauh lebih kuat. Apakah ini lokasi pasukan berskala besar tertentu? Xiaya menyeringai dan mendarat di pulau itu. Itu hanyalah sebuah pulau kecil berbentuk bulan sabit, panjangnya sekitar 10 km dan lebarnya 2 km. Beberapa desa tersebar di kedalaman bulan sabit. Ketika Xiaya mendarat di sana, dia menemukan bahwa orang-orang di sini primitif dan bergantung pada berburu untuk mencari nafkah. Tingkat peradaban di sini tidak tinggi. Biasanya, bagi orang-orang seperti itu, mustahil untuk mengembangkan seni bela diri kelas atas. Pikir Xiaya sambil mengamati warga di desa. Itu adalah perlombaan berkulit merah. Mereka tidak tinggi, hanya 1,5 meter atau lebih. Melihat Xiaya tiba, penduduk asli primitif ini memandangnya dengan waspada. Xiaya menyeringai, dan sosoknya menghilang. Tak lama kemudian, dia tiba di kuil di tengah desa. Candi berbentuk piramida yang dibangun dari batu biru ini memiliki mural yang rumit dan abstrak di dindingnya. Itu harus menjadi totem yang dibangun dari persepsi mereka tentang alam. Peradaban primitif harus hati-hati melalui metode tebang bakar dan pola berburu pot. Ibarat menyaring emas dari pasir, pada akhirnya hanya sedikit yang menjadi peradaban. Kebanyakan ras primitif akan binasa dalam perjalanan menuju peradaban. Sementara Xiaya diam-diam menonton, sebuah suara tua memanggil. Itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tamu yang datang dari luar. Apa yang Anda cari di sini? Xiaya melihat dari mana suara itu berasal, dan dia melihat sosok hijau duduk di sebuah bangunan kecil yang dikelilingi tanaman merambat. Itu tampak sangat berbeda dari penduduk asli planet Leville. Ia berkulit hijau, dengan tanda merah di lengan dan perutnya, dan memiliki dua antena mirip siput di dahi. Orang Namek. Xiaya terkejut. Dia tidak mengira akan melihat orang Namekian di planet primitif ini, dan setelah diperiksa lebih dekat, Xiaya menyadari bahwa orang Namekian tua ini sebenarnya memiliki 35.000 kekuatan pertempuran. Ini adalah Namekian tipe tempur yang langka. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa karena usianya. Pantas saja seni bela diri suku aborigin di planet ini bisa mengalami kemajuan. Ternyata ada orang Namekian yang tinggal di sini, gumam Xiaya dalam hati. Orang Namekian itu menghela nafas saat memikirkan masa lalu. Planet Namek, nama yang sangat familiar. Ya, saya seorang Namekian, tapi sayangnya, saya belum pernah tinggal di planet Namek sebelumnya, bahkan orang tuaku pun tidak. Planet Namek menghilang beberapa tahun yang lalu. Petik 2. Dari perkataan lelaki tua itu, Xiaya membuat banyak spekulasi. Planet Namek di Universe 6 telah lama menghilang. Orang Namekian ini, yang sekarang tinggal di planet Leville, bukanlah penduduk asli nama planet, dia lahir setelah nenek moyangnya meninggalkan planet Namek. Aku ingin tahu apakah mereka membawa bola naga itu. Tidak, pertanyaannya adalah apakah Namekians of Universe 6 menciptakan bola naga atau tidak. Tuan, Anda, panggil aku Mousa, kata orang Namekian itu. Xiaya memandang Namekian bernama Mousa dengan ekspresi serius. Saya di sini untuk mencari seorang ahli bernama Saonel. Bolehkah saya bertanya di mana dia berada? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.